Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melati dengan NPM 1901030024, jurusan PGMI, kelas B semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang sholat idain. Yuk kita simak videonya. Happy watching. Apakah kalian sudah tahu apa sih itu sholat idain? Sholat id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha yang sering dikenal dengan istilah sholat idain. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut kedua hari raya, sehingga disebut dengan istilah idain, artinya 2 hari raya. Sholat idain itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha. Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata id dan fitri. Kata id berarti kembali dan kata fitri berarti suci atau bersih. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam setiap tanggal 1 Syawal. Sholat sunnah ini dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri adalah: yang pertama, mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Yang ketiga, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat id. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat id. Yang keenam, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Yang ketujuh, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat id. Hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri adalah: yang pertama, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. Yang kedua, mempererat hubungan persaudaraan. Yang ketiga, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir, dan doa. Yang kelima, menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Selanjutnya yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berarti kembali dan adha berarti kurban. Jadi kata Idul Adha berarti kembali berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban, sehingga dapat disebut juga dengan istilah Idul Kurban. Idul Adha dapat disebut juga dengan istilah Idul Haji, karena pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut umat Islam yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Rangkaian sholat id ini senantiasa dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban, baik sapi, kerbau, maupun kambing yang dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau juga disebut Hari Tasyrik. Hal-hal yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha adalah: yang pertama, mandi terlebih dahulu. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Yang ketiga, tidak makan dan minum sebelum sholat id. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat id. Yang keenam, mendengarkan khutbah Idul Adha. Yang ketujuh, mengumandangkan takbir mulai malam tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah.
meyakini sholat idain sebagai perintah Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, artinya yang berbunyi, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lainnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat idain. Sholat id dapat dikerjakan di tanah lapang yang bersih atau di dalam masjid. Sebelum melaksanakan sholat terlebih dahulu harus bersuci dari hadas dan najis. Selain itu, kita harus menutup aurat dan berpakaian yang suci. Jadi syarat dan rukun sholat id sama dengan sholat fardu yang kita kerjakan. Yang membedakan adalah niat, jumlah takbir, dan waktu pelaksanaannya. Adapun cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat id terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua, sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Yang ketiga, setelah para jamaah sudah siap, barulah sholat dengan aba-aba, as-sholatul jami'ah, yang artinya marilah kita sholat. Yang keempat, niat sholat id. Yang kelima, takbiratul ihram. Yang keenam, membaca doa iftitah. Yang ketujuh, pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya takbir 7 kali dan setiap habis takbir disunatkan membaca tasbih. Yang kedelapan, setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut kemudian membaca Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang disukai. Yang lebih utama ialah membaca surah Al-Qaf atau surah Al-A'la, Sabihisma Rabbikal A'la. Yang kesembilan yaitu setelah membaca surah dilanjutkan ruku, i'tidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Yang ke-10, pada rakaat kedua sesudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan setiap takbir disunatkan membaca tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang kita sukai. Yang lebih utama yaitu surah Al-Ghoshiyah. Yang ke-11 dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Yang ke-12, setelah selesai sholat id, khatib melaksanakan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali. Yang ke-13, hendaknya dalam khutbah Idul Fitri berisi penerangan zakat fitrah dan pada hari raya Idul Adha berisi penerangan tentang ibadah haji dan hukum kurban. Semua jamaah harus mendengarkan dengan tenang ya. Dan sekian penjelasan tentang sholat idain. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.